Kami percaya Tuhan, tangan-Mu memelihara kami. Ketika tangan kami tidak lagi bisa sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kami, kami berharap, kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Ku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan pelihara anak-anak-Mu yang hadir di sini ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini. Tuhan, tangan-Mu seperti Kau pelihara bangsa Israel. Ya Tuhan, dengan tangan-Mu Kau cukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Kau juga pakai tangan-tangan manusia. Ya Tuhan, Kau memberkati tangan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, bahkan Kau bisa pakai tangan musuh untuk ya Tuhan menolong kami. Berkat-Mu turun Tuhan setiap anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, berikan roh hikmat, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Urapi hamba-Mu, dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Biar firman-Mu ini akan menumbuhkan iman yang membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan, mengenal Tuhan. Bukan cuma reputasi Tuhan, tetapi karakter dan sifat Tuhan yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Hari ini saya ingin sharingkan dengan judul khotbah yaitu maukah engkau sembuh. Ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus, saudara, kepada seorang yang berada di kolam Bethesda. Dia sudah menanti selama 38 tahun, udah cukup lama 38 tahun. Mari kita buka Alkitab kita, tidak dari ayat pertama, cukup ayat yang ke-5 dan 9 saja saudara. Kita akan melihat ini poin penting yang kita akan bahas di sini saudaraku. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, garis bawahi, Yesus tahu. Walaupun Yesus baru datang dan lihat orang itu, tapi Yesus tahu. Yesus tahu keadaan saudara, bahwa ia telah lama dalam keadaan. Yesus tahu udah lama. Seperti Yesus juga tahu akan keadaan kita. Berkatalah ia kepadanya. Apa saudara? Baca yang keras. 1, 2, 3. Maukah engkau sembuh? Tuhan bertanya apa? Maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7 kita baca. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Maka ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang sekristus, saya ingin ajak lagi, ini kisah orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Saudaraku yang sekristus, sudah 38 tahun tapi Tuhan tahu keadaannya. Dan Tuhan bertanya kepadanya, maukah kamu sembuh? Saudaraku, dia menjawab saudara, yaitu menurut daripada paradigma atau keyakinannya bahwa tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara dia menuju ke kolam itu orang lain sudah mendahului. Jadi selama 38 tahun saudara, sekalipun dia berada di tempat mujizat, dia tidak pernah mengalami mujizat. Tetapi ketika saudara, pembuat mujizat itu hadir, yaitu Yesus saudaraku, dia mengalami mujizat itu. Hari ini saudaraku yang Kristus, penting buat kita percaya bahwa sang pembuat mujizat, yaitu Allah sendiri yang bernama Yesus Kristus, dia ingin menyembuhkan kita. Dia ingin sembuhkan saudara. Nah, saudaraku yang Kristus, saya mau bicara tentang yang namanya penyakit, saudaraku. Coba saudara pikirkan hal-hal ini tentang penyakit, saudaraku. Sakit ini bukan cuma fisik ya, sakit penyakit. Tapi juga kalau Tuhan mau sembuhkan, saya bilang
Dia sembuhkan bukan cuma sakit penyakit kita, dia sembuhkan juga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama, dan juga dia mau sembuhkan keuangan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, sini katakan ayat yang pertama, saudaraku. Ya, yang pertama adalah sakit penyakit itu datangnya dari iblis. Dasar firman adalah Kisah 10 ayat 38. Saudaraku, Kisah 10 ayat 38 katakan begini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan, baca yang keras. 1, 2, 3. Menyembuhkan semua orang yang apa? Dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi saya mau kasih tahu gini, penyakit itu bukan datang dari Tuhan. Banyak orang bilang, ini Tuhan ini lagi menghukum saya nih. Makanya dia kasih penyakit. Jangan omong kayak gitu, itu omongan yang salah. Itu pikiran yang salah. Tuhan tidak pernah kasih penyakit sama kita. Alkitab, kalau saudara percaya sama Alkitab, bahwa penyakit itu datangnya dari siapa? Iblis. Nah, Yesus berkeliling berbuat baik. Saudara, di sini dikatakan dengan jelas, saudara, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Dia sembuhkan, saudara, yang dikuasai oleh iblis. Jadi penyakit itu datangnya dari iblis. Yang kedua, kita harus tahu ini, yakinkan. Ya, kalau datang dari iblis, perhatikan saudara. Yang kedua, iblis harus diusir. Bagaimana usirnya? Kita gak bisa usir, saudara. Tapi ada kabar baiknya adalah poin yang kedua. Yesus datang untuk apa? Menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yang ketiga, saudaraku, ini benar-benar kalau Alkitab tuh jelaskan ya, Allah bekerja itu secara legally, secara hukum yang sah. Saudaraku, itu Allah nurutin hukumnya. Jadi gini saudara, penyakit datangnya dari iblis, saudara. Nah, kan dari iblis, Yesus itu datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ayat yang ketiga, poin yang ketiga, Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, dia telah menyembuhkan kita. Itu satu janji. Dia harus mati di salib, saudara. Cara menghancurkan pekerjaan iblis yang memberikan penyakit buat manusia adalah caranya gimana, saudara? Dia mati di salib. Oleh bilur-bilur Yesus, ya kan? Penyakit kita telah disembuhkan. Yang keempat, saudara pikirkan ini. Tuhan sungguh-sungguh menghendaki kita sehat. Tuhan mau saudara sehat. Saya aja mau saudara sehat. Apalagi Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, dia baik. Dia sangat baik. Jangan berpikir bahwa sakit ini datang dari Tuhan. Oh, emang Tuhan maunya saya sakit supaya saya... Enggak. Tuhan menghendaki saudara sehat. Keadaannya baik-baik keadaannya. Katakan amin. Ya kan? Itu Alkitab katakan. Di dua surat Yohanes katakan. Matius 8 ayat 2 dan 3. Nah, sekarang kita bicara tentang ini yang harus kita pikirkan. Penyakit datang dari setan. Yesus datang menghancurkan perbuatan setan. Yesus sudah bayar lunas, ya kan, untuk penyakit kita. Oleh bilurnya kita telah disembuhkan. Yang keempat, Tuhan mau kita sembuh. Jadi ada dasar ini. Dengan 4 hal ini kita punya dasar itu apa? Datang kepada Allah. Minta disembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara harus tahu bahwa kalau kita datang pada Allah minta disembuhkan, setiap mujizat itu pasti ada apa? Rancangan Allah. Rancangan atau perintah-perintah Allah. Jarang sekali Tuhan, ya kan, melepaskan mujizatnya tanpa sebuah rancangan. Jadi maksudnya gini, ketika kita minta mujizat kepada Tuhan, Tuhan seringkali memberikan kita seperangkat perintah, sebuah rancangan untuk kita kerjakan, saudaraku. Supaya apa, saudara? Itu ada bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang ketaatan, bicara tentang kelembutan, bicara tentang kemurahan. Itu semua, itu ada rancangan Tuhan. Ketika dia berikan perintah, dia ingin supaya hati kita mirip-mirip sama dengan hatinya dia. Jadi kalau mujizat itu terjadi, sebenarnya saudaraku, mujizat terjadi karena berikan perintah. Kalau kita lakukan itu, sebenarnya itu satu, Tuhan tuh mau respon nih, dia akan beri sesuatu.
yang memang itu ingin dia rancang dalam hidup kita. Contohnya seperti siapa? Contohnya kita kasih contoh yaitu tentang apa saudara? Tentang seorang yang bernama Naaman. Naaman ini orang sukses saudara. Panglima tentara Aram. Boleh dibilang ini bukan umat Allah zaman dulu. Bukan umat Allah. Bukan orang Yahudi. Dia panglima sangat dipercaya oleh rajanya. Sangat dipercaya. Dan dia sangat berkuasa. Dia sangat kaya. Tetapi satu hal saudaraku. Dia ini kena kusta. Saudaraku. Nah, dia mau butuh mujizat. Dia datang ke Samaria. Ketemulah Nabi Elisa. Saudara lihat di sini. Elisa pada waktu dia menyampaikan pesan. Tuhan, dia gak keluar. Dia suruh pembantunya yang namanya Gehasi. Sampaikan pesan. Suruh Naaman, yaitu mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Maka tubuhnya akan pulih dan dia akan tahir kembali. Nah, inilah seperangkat perintah sederhana dari Tuhan untuk kesembuhan daripada Naaman. Kenapa harus mandi di sungai Yordan? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi yang saya tangkap adalah, saudara tahu, ini untuk memproses. Untuk bisa menghasilkan satu hati. Hati yang apa? Lemah lembut dan rendah hati dari Naaman. Caranya gimana saudara? Dia harus buka bajunya. Dia harus tunjukkan kepada orang lain. Betul dia orang terhormat, dia orang hebat. Tapi di badannya ada kusta di situ. Dia harus bisa mengakui bahwa dia adalah kusta. Itu penting. Ini bicara tentang apa? Yang kedua, dia harus dengarkan perintah ini. Dan nurut. Selama ini dia berikan perintah, orang nurut. Sekarang dia harus dengar perintah dan harus taati. Dan dia memang sudah taati. Dari siapa? Pembantu rumah tangganya, dia orang Yahudi yang bicara sama istrinya. Bahwa di Samaria ada nabi bisa sembuhkan kusta. Dia dengarkan, dia minta izin sama Raja Aram untuk kasih surat jalan. Ketemu Raja Israel pada waktu itu. Lalu dia ketemu saudaraku. Lalu ketika dia dengar perintah daripada Elisa yang nyampaikan Gehasi. Bukan, makanya dia sempat ada komentar, kenapa kok nabi itu tidak keluar? Saya ini panglima, ini jenderal loh. Jenderal besar yang selalu menaklukkan daripada musuh-musuh kerajaan. Kok saya gak dihormatin? Saudaraku, dia bilang, ini sedang dalam proses apa? Lemah lembut dan rendah hati. Pembantu yang ngomong. Saudaraku, setelah itu dia kan bilang, dan perintahnya juga adalah suruh mandi di sungai Yordan yang kotor. Lalu dia kasih komen. Di tempat saya di Syria itu banyak sungai yang jauh lebih bersih daripada itu. Kenapa saya harus mandi di sini? Saudaraku, ini terus mengalami apa? Proses hati. Sampai ajudannya bicara. Komandan, dan kalau seandainya nabi itu kasih perintah yang berat-berat, kira-kira komandan mau gak dengerin dan lakukan? Supaya komandan bisa sembuh. Pasti mau, dia bilang. Lah ini kan perintahnya sederhana, cuma mandi aja. Kok susah amat? Seringkali saudaraku, sesuatu yang mudah, yang simple jadi berat, jadi sulit. Karena apa? Kesombongan hati kita. Hanya untuk menyapa, kadang-kadang hanya untuk ulurkan tangan. Saudaraku, seringkali kita tidak mau nyapa dulu. Saudara, kesombongan, atribut seringkali membuat sesuatu yang mudah jadi sulit. Disinilah proses, sinilah rancangan Tuhan buat Naaman. Begitu pula saudaraku yang pada waktu Naaman mandi 7 kali, apa yang terjadi? Alkitab katakan, kulitnya yang kusta, sembuh tahir. Bahkan kulitnya seperti apa saudara? Seperti bayi. Waduh, kulit bayi. Saya juga pengen umur 56 kulit saya seperti bayi. Wow, bayi itu gak usah dikasih bedak, gak usah minyak wangi, wah, enak banget saudaraku. Saudara, ya itu enak. Sekarang udah kerut-kerut. Itulah yang aman. Karena apa? Pada waktu dia ngikutin rancangan Tuhan. Saudaraku, pada saat itulah mujizat terjadi dalam hidup dia. Nah sekarang kita kembali ke orang lumpuh di kolam Bethesda. Ada satu ayat, ya saudaraku, yang menulis tentang Yesus.
di dalam Yohanes 5 ayat 6. Kita akan lihat sini saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu. Berkatalah Yesus kepada dia. Apa saudara? Baca yang keras. 1, 2, 3. Maukah engkau sembuh? Jadi pernah gak saudara waktu baca ayat ini berpikir lalu tanya. Bukankah setiap orang yang ada di kolam Bethesda semuanya adalah orang-orang sakit yang ingin disembuhkan? Kenapa kok Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku yang sekristus, jawabannya yang pertama adalah, saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan hendak membangkitkan kembali pengharapannya. Tuhan mau bangkitkan kembali pengharapannya. Kalau orang udah kelamaan sakit, apalagi 38 tahun, dia pasti sudah bersahabat dengan penyakitnya. Sudah menerima kenyataan itu. Dan mungkin saja sudah tidak lagi meminta, saudaraku, kesembuhan. Tidak mengharapkan lagi kesembuhan. Seperti halnya siapa saudaraku? Imam Zakaria, suami daripada Elizabeth. Ketika saya percaya pada awal-awal dia menikah. Suami istri ini tahun kedua gak punya anak, tahun ketiga gak punya anak, tahun kelima mereka suami istri masih berdoa untuk minta keturunan. Tapi kalau sudah melewati masa pernikahan lebih daripada 50 tahun, saudara, bahkan Elizabeth sudah mati haidnya mungkin, sudah tua, mereka sudah berhenti berharap untuk punya anak. Sepertinya hal yang normal. Tapi dengar baik saudaraku yang Kristus. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mau menjawab doa sesuai dengan rancangannya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Pada waktu dia melayani di bait Allah, malaikat datangi Zakaria dan berkata, doamu sudah didengar Tuhan. Dan istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau harus namai dia Yohanes. Yang akhirnya dia akan mempersiapkan jalan buat pelayanan Yesus. Saudaraku, dan lain sebagainya. Saking kagetnya karena udah gak lagi mengharapkan apa yang dia doakan dulu. Dia berkata, mana mungkin. Dampaknya apa? Supaya rancangan Allah terjadi. Rencana Allah berhasil dalam hidup daripada Zakaria dan Elizabeth. Dan anak ini bisa lahir. Maka apa yang Tuhan buat? Saudara, supaya mujizat ini terjadi. Rancangan Allah berikutnya adalah apa? Dia buat mulutnya bisu. Tidak bisa bicara. Sampai Yohanes lahir. Dengar baik saudaraku. Tuhan tidak bisa menolong si lumpuh. Tuhan tidak bisa menyembuhkan jika si lumpuh tidak mengharapkan untuk disembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan saudara hari ini juga jika saudara memiliki pengharapan untuk disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa menyembuhkan kita jika kita memiliki pengharapan untuk disembuhkan. Tuhan hanya bekerja berdasarkan pengharapan kita. Dan orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang apa? Beriman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, pagi ini saya ingin ajak ibu bapak. Coba saudara mulai bangkitkan lagi pengharapan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Isi pikiran-pikiran saudara dengan firman Tuhan. Isi terus pikiran saudara dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembiralah karena Tuhan sebab dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada
bagiku. Yang kedua Ibu Bapak. Yang pertama, Tuhan mau apa saudara? Membangkitkan kembali pengharapan. Kalau saudara dan saya masih punya pengharapan, saya percaya kita akan tetap semangat. Dan itulah dasar buat Tuhan untuk bisa tolong kita. Maukah kamu sembuh? Dia mau sadarkan lagi, mau ingatkan lagi. Kamu di sini untuk sembuh loh. Masih ada gak harapan untuk sembuh? Masih mau gak ditolong oleh Tuhan? Seringkali saudara, orang yang kehilangan harapan adalah orang yang selalu bersikap apa? Negatif dan sinis. Saya berdoa, sekalipun sudah cukup lama saudara menderita, entah karena sakit, karena pergumulan dalam keluarga, entah saudara mengalami kesulitan dalam pekerjaan, karir, atau keuangan. Jangan sampai roh sinis yang membuat kita selalu pikiran negatif. Kalau ngomong nyelekit, ngomong negatif. Jangan saudaraku, sesusah apapun, pelihara pengharapan itu. Caranya apa? Isi terus pikiran dengan firman. Isi hati dengan urapan. Yang ngerti kata Nabi, terus perkataan iman. Omong sama diri sendiri. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua. Kenapa Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Karena Tuhan ingin mengalihkan fokus perhatian si lumpuh ini. Dari kolam Bethesda. Kepada siapa? Kepada dirinya. Kepada diri Yesus. Jangan kamu fokus kepada kolam itu. Ya kan? Kepada tempat mujizat. Tapi kamu berfokus kepada sang pembuat mujizat. Yaitu Tuhan sendiri. Yang ngerti katakan amin. Tuhan ingin alihkan fokus perhatiannya. Dari kolam Bethesda kepada Tuhan Yesus. Dari dirinya sendiri kepada Tuhan Yesus. Dari orang-orang sekitarnya, ya kok gak ada yang bantu, belum ada yang bantu, kok gak ada yang peduli. Sudah, gak usah lihat keadaan sekeliling kamu, gak usah lihat keadaan diri kamu yang tidak mampu. Sekarang lihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Fokus pada saudara kepada Tuhan. Fokus itu artinya apa? Pikirkan Tuhan, omong tentang Tuhan. Hatinya arahkan ke Tuhan. Itu fokus. Kalau kita pikirannya selalu masalah penyakit terus. Kita ngomongnya sakit terus. Hati kita susah terus. Saudara, Tuhan gak bisa tolong hal itu. Dia tanya, maukah kamu sembuh? Dia ingin supaya si lumpuh ini pakai jubah kesembuhan. Bagaimana maksudnya jubah kesembuhan? Berpikir, ya kan, bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Katakan amin saudara. Bukan kolam itu, bukan dirinya yang tidak bisa, bukan kolamnya, bukan dirinya, bukan orang sekitar, tetapi siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita lagi susah, selalu yang kita lihat kolam Bethesda. Kita lihat diri kita, kita lihat orang-orang. Kolam Bethesda itu apa? Saya enggak tahu apa. Kalau saudara masalahnya uang, saudara bisa lihat, yang saudara lihat kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu apa? Toko saudara, bisnis saudara. Yang saudara lihat apa saudara? Itu sesuatu. Kolam Bethesda itu banyak hal. Tapi saya mau bicara satu hal saudaraku yang Tuhan mau. Jangan lihat alat-alat, tapi lihat daripada Tuhan. Katakan amin saudara, fokus. Sekarang jadi masalahnya untuk bisa fokus tuh gimana? Penyembahan itu seperti merefokus dari kolam Bethesda, dari diri sendiri ke orang lain, dari orang lain kepada Tuhan. Caranya gimana? Menyembah, naikkan nyanyian, pujian, syukur, lalu ke Tuhan. Ada satu lagu. Ku pandang bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ini contoh lagu ini aja, ya kan? Kata-katanya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Saudara gini, khususnya ya kayak para penderita COVID, saudaraku, 19 ini, ya. Kan kita sudah tahu semua itu tidak ada obatnya. Belum ada obatnya. Vaksinnya belum ada, obatnya juga belum ada. Kalau orang yang kena sakit ini, itu cuman bergantung siapa? Sebenarnya bergantung Tuhan. Sebenarnya Tuhan harus dia gantung. Saudaraku, karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Dokter itu cuma kasih obat, kalau obat ini bisa bereaksi secara positif, itu artinya Tuhan bekerja dalam tubuh orang ini. Jadi semuanya Tuhan. Saya ingin sarankan saudaraku, inilah saat kita bergantung sama Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Kalau kita berfokus bergantung sama Tuhan, nanti Tuhan bisa pakai kolam Bethesda kita, diri kita, atau orang-orang sekitar kita. Fokusnya jangan kolam Bethesda, jangan orang sekeliling kita, jangan diri kita. Fokus kita siapa? Biar Tuhan. Katakan amin. Saya tuh kemarin kesaksian, ada satu ya saudaraku pengerja jemaat bersaksi. Saudaraku, dia bilang, Pak Sabta, saya mau bersyukur dan mau mengucap syukur sama Tuhan. Ya tidak, kami tidak nyangka kemarin mau olahraga aja. Akhirnya di situ kesempatan kita bisa kumpul dan doakan rumah-rumah jemaat kita kan. Cerita bahwa suami saya, sahabat suami saya udah kayak keluarga. Bersama-sama dengan satu saudara ini. Itu 5 hari jalan bareng. Ya kan, dan rupanya saudara ini kena COVID-19 positif. Gini cerita. Waduh. Jadi sempat bagaimana? Sudah, nah lama kemudian cek ulang. Dia bilang, Pak, hasilnya setelah di swab, dia bilang suami saya, ya kan, itu tidak positif tapi negatif. Dia bilang ini perlindungan Tuhan. Lalu saudara, saya ingat ayat Mazmur 91 ayat 11. Saya ingat ini ayat, tiba-tiba waktu ngobrol ini, saya ingat ayatnya. Apa ayat bunyinya saudara? Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita tidak bisa lihat virus corona. Seperti kita tidak bisa lihat Tuhan dan tidak bisa lihat malaikat. Tapi Tuhan dan para malaikat dia bisa lihat virus corona. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Dan janji Tuhan di dalam ayat 11 ini ada, sebab malaikatnya diperintahkan Tuhan. Karena malaikat ini diperintahkan Tuhan, dia bisa lihat virus corona. Ini yang saya dapat pengertian. Untuk apa saudaraku? Untuk menjaga engkau. Supaya virus itu enggak kena. Bukan berarti, saya bilang begini, saya ngomong, kita harus ikutin protokol kesehatan. Tapi orang-orang yang positif COVID-19, apa enggak ikut protokol?
Saya yakin ikut. Tapi kenapa kau harus kena? Di sini kita harus tahu. Saya ingin ajak saudara satu hal. Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Tuhan mau ngomong satu hal. Adalah bahwa aku ini penyembuh. Aku yang bisa beri kesembuhan. Kamu bisa pergi ke dokter, kamu bisa minum obat, dapat obat yang terbaik. Tapi ingat, aku penyembuh. Sekalipun kamu tidak dapatkan dokter terbaik, obat terbaik dan tidak ada obatnya. Dengar baik saudaraku. Tuhan bilang, maukah kamu sembuh? Kita bilang, iya Tuhan aku mau. Sekarang katakan sepatah kata saja, aku akan sembuh. Katakan amin saudara, ini penting. Ini harus dibangun. Kalau saya dari awal COVID-19, memang sedikit saya punya keyakinan agak ekstrim. Awalnya, agak ekstrimnya gimana? Saya ngomong sama diri saya, Tuhan, biarlah ya Tuhan, seperti Yesus dijamah sama perempuan yang najis, yang sakit pendarahan. Yesus bukannya najis, tapi perempuan itu jadi tahir. Tuhan, ketika engkau sentuh orang kusta yang najis, bukannya engkau najis Yesus, tapi orang kusta itu jadi tahir, jadi sembuh. Saya punya keyakinan itu dari awal COVID. Jadi artinya apa saudaraku? Saya cuma mau minta Tuhan, Yesus tolong. Engkaulah penyembuh buat hidup saya. Engkau yang ada dalam diri saya. Biarlah engkau sendiri yang jagain untuk kesehatan saya. Saya pegang seperti itu. Lalu kalau saya ketemu orang-orang yang kena COVID-19, bukan saya tertular, tapi orang itu jadi sembuh. Itu selalu saya katakan, bukan saya mau, wah sok banget gitu. Enggak benar saudara, saya enggak mau memegahkan, enggak mau itu. Cuma satu, izinkan saya punya iman yang seperti ini. Beri saya punya iman yang seperti ini. Seperti saya bilang, oh ini pandemi, orang sakit semua. Nanti resesi, nanti akan susah. Kita harus miskin gitu. Tuhan beri saya iman untuk tetap hidup di dalam berkat. Supaya saya bisa memberkati orang lain. Saya tidak mau punya pakai jubah kemiskinan. Di saat-saat keadaan susah. Kenapa? Saya tidak mau tergantung dengan kolam Bethesda. Saya mau belajar tidak mau tergantung dengan manusia orang lain. Saya juga tidak mau tergantung pada kepintaran saya. Saya belajar untuk bergantung dan melihat kepada Engkau Tuhan. Sekarang kolam Bethesda-nya kita adalah apa? Gereja ini. Sekarang gereja ditutup. Kolam Bethesda tidak bisa buat apa-apa. Orang-orang lain siapa yang saya mau harap lagi untuk membiayai pelayanan kami? Tidak bisa, tidak ada. Diri sendiri tidak bisa. Hanya Tuhan. Tuhan bisa apa saudara? Bisa pakai kolam Bethesda ini. Lewat tempat ini bisa jadi berkat buat kota-kota. Buat saudara yang hadir di menara doa ini. Orang-orang diubahkan. Makin dekat dengan Tuhan. Disembuhkan. Dipulihkan keadaannya. Kolam Bethesda ini Tuhan pakai. Katakan amin. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Amin saudaraku. Fokus. Belajar fokus. Kalau ada orang-orang yang mau mengalihkan fokus saudara ke kolam Bethesda, kepada dirimu, kepada orang sekeliling, belajar. Ya kan? Ada kata gini, nolak, sikap. Enggak, kalau ngobrol. Enggak, kok tolak kata-kata. Mungkin kita mungkin gak bisa patahkan kata-kata itu. Tapi kita tunjukin, enggak. Aku tetap fokus ke Tuhan. Karena ada orang pakai hikmat lah. Hikmat apa? Hikmat dunia. Hikmat setan. Kadang-kadang kan orang tuh untuk mengalihkan fokus saudara ke Tuhan. Dia pakai istilah apa? Pakai hikmat lah. Itu hati-hati saudara. Tetap ke
Tuhan. Ini saran saya. Siapa? Lihat Yesus, pandang Yesus apa? Siapa Yesus? Nabi Yesaya katakan Yesus disebut orang apa? Penasehat ajaib. Dia kasih tahu. Mesti kerja apa? Mau buat apa? Apa yang jangan? Apa yang boleh? Saudari, masa sekarang kita tuh gak tahu. Tahun boro-boro sampai tahun depan jadi apa? Bulan depan aja kita udah tahu. Minggu depan udah tahu. Besok jadi apa dia tahu. Tapi yang Maha tahu, dia akan beritahu dan memberikan nasihat pada kita. Kalau kita fokus sama dia. Karena dia adalah penasehat ajaib. Yang ngerti katakan amin. 2, dia Allah yang perkasa. Lebih perkasa daripada virus corona. Lebih perkasa daripada kuasa gelap. Yang percaya katakan amin. Lebih perkasa dari segala roh-roh dunia. Daripada kekurangan kita. Kemiskinan kita. Dia lebih perkasa daripada segala kutuk. Percaya, fokus ke dia. Yang ketiga, dia Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kita punya Bapa. Tapi kalau kita sudah umurnya 50-an, dia sudah bisa berpulang mungkin. Tapi dia tetap jadi Bapa buat kita. Bapa itu apa sih? Sumber yang mencukupi, yang memelihara, yang melindungi. Katakan amin. Dia jadi Bapa. Fokus ke dia, dia Bapa kita. Katakan amin. Yang keempat, siapa Yesus? Raja damai. Dia berikan kita damai sejahtera sehingga kita gak mudah gelisah, gak mudah takut. Yang ngerti katakan amin. Maukah kau sembuh? Tuhan bilang, fokus ke aku. Yang ketiga, Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Artinya apa? Tuhan hendak mengubah paradigma mukjizat kesembuhan. Saudaraku, dari kolam Bethesda, saudaraku, dari orang-orang sekeliling, dari dirinya. Kepada siapa? Paradigmanya. Paradigma bicara apa saudara? Pola pikir. Orang sukses kurang alasannya. Tapi orang gagal katanya banyak alasan. Kalau kita mau ditolong Tuhan, saudaraku yang sudah gak usah pakai alasan. Apa Tuhan ngomong? Tuhan bilang, saudaraku, maukah kamu sembuh? Dia kasih alasan. Alasan ini namanya paradigma. Katakan misalnya, alasan apa? Memang betul, kolam Bethesda ini bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan bilang begini saudara, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ini satu paradigma yang baru. Jadi gak usah pakai kolam Bethesda. Tapi Tuhan bilang, pakai firman, pakai perkataan firman. Katakan amin saudaraku. Yang saudara butuhkan adalah bukan kolam Bethesda. Yang saudara butuhkan bukan orang-orang nolong atau tidak nolong. Yang saudara butuhkan bukan diri saudara. Yang saudara butuhkan adalah apa? Firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Katakan amin. Katakan amin. Jadi mukjizat kesembuhan ini kita lihat bukan nggak perlu jadi yang paling kuat. Paling cepat. Kalau kolam Bethesda kan kita harus paling kuat, paling cepat, harus nomor 1 nyebur di situ. Baru kita bisa dapat mukjizat. Dengar baik. Kalau saudara mau jadi Kristen yang benar-benar Kristen rohani, hidup aja dengan iman, maka ada kasih karunia yang bekerja. Katakan amin. Kita butuh kuasa kasih karunia. Dan kuasa ini bisa bekerja dan aktif ketika kita berkata, aku percaya, maka aku berkata-kata. Kami percaya, kami berkata-kata. Kami percaya, bukan cuma kami perkatakan itu. Perkataan inilah yang mendorong kami untuk bertindak daripada apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Yang ngerti katakan amin. Hari ini sekarang Tuhan berkata pada kita semua, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saya tutup dengan ayat ini. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya lah firman-Nya. Dan disembuhkannya lah mereka. Diluputkanlah mereka dari liang kubur. Jadi kata kuncinya apa? Firman.
Untuk orang yang lumpuh 38 tahun, cukup Tuhan berkata, bangun berjalan. Angkat tilam. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, ini dia. Saya berdoa, saudara dikuatkan. Saudara dikuatkan. Tuhan tanya sekarang sama kita semua, maukah kita sembuh? Ayo saudara, miliki pengharapan untuk disembuhkan. Kalau saya udah bicara pengharapan, bicara tentang iman. Miliki iman untuk disembuhkan. Yang kedua, apa saudaraku yang kasih Kristus? Kita harus alihkan fokus perhatian kita ke Tuhan. Bukan kepada diri kita, kepada orang, atau kepada kolam Bethesda. Yang ketiga, kita harus robah keyakinan kita. Yang bisa tolong cuma kolam Bethesda, tidak. Yang bisa menolong kita kalau kita dapat firman Tuhan. Hari ini saudara sudah dapat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bangun, angkat tilam, berjalan. Saya berdoa saudara diberkati. Mari kita akan bangkit berdiri.